Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan PM di sini saya akan menyaksikan video map di blog pengurusan otomatis sistem. Sini saya akan menjelaskan tentang kontraksi otot. Nah, kontraksi otot ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada otot rangka. Otot rangka itu melekat pada tulang dan memberi membran struktur serta kekuatan pada tubuh. Dan otot jantung. Otot jantung terdiri dari titik jantung, memungkinkan darah dipompa melalui pembuluh darah. Dan ada otot polos. Polos ini ditemukan di seluruh pembuluh darah, saluran gastrointestinal, bronkiolus, rahim, dan kandung kemih. Maksudnya untuk kontraksi otot di seluruh tubuh itu berdasarkan dua. Yang pertama ada serat otot lurik. Nah, serat otot lurik ini dibagi menjadi 3. Pertama, serabut otot lurik mengandung filamen aktin dan miosin yang menggerakkan kontraksi dan disusun dalam susunan berulang yang disebut sarkomer dengan tampilan mikroskopik fluorik. 2. Jaringan otot jantung adalah serat otot lurik yang dikendalikan secara tidak disengaja oleh sistem saraf otonom tubuh. 3. Jaringan otot rangka adalah serat otot lurik yang berada di bawah kendali sukarela. Dan serat otot polos. Serat otot polos ini ada 2 juga. Pertama ada serabut otot polos tidak mengandung sarkomer, tetapi mengandung kontraksi aktif dan miosis untuk menyempitkan pembuluh darah dan menggerakkan isi organ berongga dalam tubuh. Dan serabut ini berada di bawah kendali tak sadar oleh refleks dan sistem saraf otonom tubuh. Masuk ke mekanisme kontraksi otot lurik. Ada 4. Pertama, di dalam serat otot ini terdapat unit lebih kecil yang disebut myofibril yang terbuat dari filamen tipis dan tebal fararet. Filamen ini tersusun memanjang dalam unit kecil yang disebut sarkomer yang membuat otot tampak lurik di bawah mikroskop. 2. Filamen tebal terbuat dari protein miosin. Filamen tipis terdiri dari aktin, tropomyosin, dan troponin. Kelompok troponin terdiri dari troponin I, T, dan C, dan terletak di sepanjang filamen aktin di sebelah tropomyosin. Masuk ke proses kontraksi otot. Proses kontraksi otot ini dia menjadi kompleks eksitasi kontraksi. Dia menjadi potensial aksi menyebabkan devaluasi pada membran myosit. Setelah itu dia menjadi devaluasi menyebar melalui tubulus transversal T, invaginasi membran sel otot yang membantu menyebarkan sinyal devaluasi ke seluruh serat otot. Setelah itu devaluasi tubulus T itu menyebabkan perubahan konformasi pada reseptor dihidropiridin yang menyebabkan terbukanya reseptor ryanodin di dekatnya pada retikulum sarkoplasma, tempat penyimpanan kalsium di dalam sel otot. Kemudian ketika kalsium dilepas dari retikulum sarkoplasma, ia berikatan dengan troponin C. Hal ini menyebabkan perubahan konformasi yang menggeser tropomyosin, kemudian memungkinkan kepala myosin itu menempel pada filamen aktin, menciptakan apa yang dikenal sebagai jembatan silang. Setelah itu siklus jembatan silang dimulai ketika ATP berikat dengan domain pengikat ATP di kepala myosin. Myosin berdisosiasi dari aktin, memutuskan penyembatan penyerapan. ATP kemudian dihidrolisis menjadi ADP dan P, yang menyebabkan kepala myosin mengubah konformasi dalam bergerak menuju ujung positif aktin sehingga memiringkan kepala myosin. Setelah itu fosfat yang dilepas dan myosin yang terikat ADP berikatan dengan lokasi baru pada filamen aktif.
ADP kemudian dilepas yang menyebabkan miosin kembali ke posisi semula, menarik filamen aktif dan menyebabkan sarkomer dan serat otot berkontraksi. Kemudian dia menjadi siklus, dan siklus ini berlanjut hingga kadar kalsium dalam miosin turun, menyebabkan tropomiosin menutupi tempat pengikatan miosin pada filamen aktin. Jadi di sini juga ada sistem organ dengan otot lurik, itu terbagi menjadi 5. Pertama ada jantung, 2 ada rangka, 3 ada sistem gastrointestinal, yaitu esofagus bagian atas, sphincter anal eksternal, kemudian ada sistem kemih, itu sphincter uretra eksternal, kemudian ada sistem visual, itu otot ekstraokular, dan sistem organ dengan otot polos itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada sistem integumen, yaitu akterofili, dan ada sistem gastrointestinal, dinding organ visceral berongga, misalnya usus, pankreas, hati, kandung, empedu. Kemudian ada sistem pernapasan, ada bronkus dan bronkiolus. Kemudian ada sistem kemih, ada ureter, kandung kemih, sphincter ureter internal. Kemudian ada sistem reproduksi, yaitu rahim, sistem visual atau siliaris, dan ada sistem vaskular, pembuluh darah, dan sistem limpatik, itu pembuluh limpatik. Ini referensi yang saya dapatkan. Baik, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada kata-kata yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.